Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Sabtu 28 Juni 2025. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai ayat 18. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan kami mengaku bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru, nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami saat ini. Dan untuk memulai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami sekalian, biarlah kami benar-benar memahami apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai ayat 18. Firman Tuhan. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarkanlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang, biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dengan dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusanmu untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Sedemikianlah firman Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini, Sabtu 28 Juni 2025 adalah bertanyalah kepadanya. Bertanyalah kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, malu bertanya, sesat di jalan. Ini adalah sebuah pepatah lama yang mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu, maka bertanyalah. Namun untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya, bertanyalah pada orang yang tepat dan menguasai perihal yang hendak ditanyakan. Sebab jika kita salah bertanya, maka bersiap-siaplah untuk berjalan ke jalan yang sesat, seperti yang dialami oleh seorang raja Israel. Dia adalah Ahazia, seorang raja Israel yang keras hati dan selalu mengandalkan Baal Zebub, Allah di Ekron,
untuk meminta petunjuk atas kondisi yang tengah dialaminya. Kecelakaan yang dialami tampaknya membuat raja semakin menjauh dan menduakan Tuhan Allah Israel. Raja sebenarnya tahu bahwa satu-satunya penolong dan penyembuh ialah Allah Israel. Namun karena kekerasan hatinya, ia malah mencari pertolongan dan bertanya kepada Allah lain yang sebenarnya tidak membawa kepada kebaikan dan kehidupan, serta tidak dapat memberi jawaban atas persoalannya. Akibatnya, raja berada dalam kesesatan dan kematian karena relasinya dengan Allah yang benar-benar terputus. Dalam kesesatannya, Elia datang menghampiri dan menegaskan kepada raja bahwa tindakannya yang melupakan dan menduakan Tuhan adalah upaya menuju kematian. Kisah Raja Ahazia sebenarnya menjadi pengingat bagi kita untuk berhenti mencari pertolongan lain di luar Tuhan, sebab akan berujung kepada kesia-siaan belaka. Memang suka dan duka silih berganti dalam pesyarahan hidup ini, namun percayalah, di dalam Tuhan semua pasti teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, sudah selayaknya lah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber dan keselamatan kita. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan, di mana senantiasa mengajarkan kepada kami dalam menjalani kehidupan ini hanya terus datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan selayaknya kami terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu, biarlah kami terus menghidupi firman-Mu dalam menjalani kehidupan di mana Engkau masih anugerahkan bagi kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang boleh bersukacita untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, Engkau perlengkapi setiap sukacita mereka. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan, kiranya mereka terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Yang dalam pendidikan diberi hikmat kebijaksanaan, biarlah mereka terus giat dalam belajar. Yang dalam masa muda menjalani masa muda, biarlah boleh menata masa muda dengan baik. Orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka diberi kekuatan kesehatan yang baik. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan mengangkat tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Beri kami kekuatan kesehatan yang baik, dan kiranya kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.